wa na'udzu billahi min astahdih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Masih pada babul itqi, tentang masalah budak. Jadi agama Islam membolehkan adanya perbudakan ketika kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang kafir, kemudian mereka menjadi tawanan. Maka tawanan ini boleh dijadikan budak. Kemudian banyak dari tawanan ini ketika sudah bergaul dengan kaum muslimin yang masuk Islam, sehingga ketika ada maslahat dianjurkan untuk membebaskan mereka. Jadi Allah sekalipun mengizinkan perbudakan, namun Allah sangat cinta amal ibadah, yaitu membebaskan budak. Jadi membebaskan budak itu termasuk amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa cara agar budak itu bisa terbebas. Pertama dengan apa kemarin? Dengan lafaz. Ya, lafaz dari pemilik budak, kamu bebas. Ya. Yang kedua dengan tamsil, ya. Jadi tuannya ini menyiksa atau membuat cacat budaknya, maka sebagai bentuk kafarohnya tuannya harus membebaskan budak itu. Jadi kalau ada tuan membuat cacat budaknya, maka sebagai bentuk kafaroh, bayaran denda dari perbuatan dia, maka tuannya harus membebaskan budaknya. Yang kedua juga bisa dengan apa? Dengan milik, kepemilikan. Ketika apa? Ketika seseorang memiliki budak dan ternyata budak ini masih kerabat, maka harus dibebaskan. Ya, dengan milki. Jadi seseorang bisa membeli budak, ya, dan ternyata budaknya ini apa? Masih ada kerabat, kakak, adik, atau bahkan orang tua, paman, bibi, maka itu harus dibebaskan, wajib dibebaskan. Jadi tidak boleh menjadikan kerabat itu sebagai apa? Budak. Ya, yang keempat dengan apa? Siroyah. Dengan siroyah. Nah, siroyah itu apa? Arti siroyah menjalar. Dengan sistem menular. Maksudnya apa? Ketika budak itu menjadi milik bersama, salah satu berkeinginan untuk membebaskan, maka yang lain harus, ya, ikut membebaskan. Dengan konsekuensi apa? Ya, pihak yang ingin membebaskan tadi membayar nominal dari budak tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang kelima dengan apa? Mudabaroh. Mudabaroh. Apa mudabaroh? Itu dengan kematian, wafatnya tuannya. Dengan syarat apa? Dengan syarat memang dia sudah meniatkan, sudah bilang ke budak ini, budak, kamu nanti kalau saya meninggal kamu bebas. Yang pertama. Yang kedua, nilai hartanya lebih dari sepertiga. Artinya kalau hartanya kurang sepertiga, tidak boleh untuk membebaskan budak dengan tadbir. Karena apa? Itu harta satu-satunya, apalagi itu harta satu-satunya yang ketika dia meninggal, maka nanti kan bisa dijual untuk apa? Biaya perawatan jenazah atau penyelenggaraan jenazah, biaya untuk bayar utang dan lain sebagainya. Itu sehingga mudabaroh ini hanya berlaku ketika seseorang memiliki harta yang cukup, ya, sehingga ketika dia meninggal tidak butuh terhadap budak itu lagi. Kemudian yang ke-6
dengan mukatabah. Ini yang akan kita bahas. Dengan mukatabah. Halaman 66. Ya, halaman 66. Babul kitabat. Babul kitabati. Bab tentang mukatab. Bab tentang mukatab. Jadi kitabah itu masdar lain dari mukatabah. Kataba yukatibu mukatabatan kitaban atau kitabatan. Ya. Dibaca Pak Witono. Oke. Sayyidihi bisamanin mu'ajjalin faksara. Salasah wa salasun. Terus yakni solahan fi dinihim kasaban fa'in khifa min al-fasadu itkihi kasabun yusra'u itkuhu kitabatuhu atau toh itku kitabatu. Ya. Berkata musannif rahimahullah, beliau menjelaskan pertama definisi mukatab. Ya, apa itu mukatab atau kitabah? Jadi kalau mukatab itu kan orangnya ya. Mukatab itu orangnya. Nah, transaksi namanya kitabah. Gitu? Perbuatannya namanya kitabah. Seperti musyrik orangnya, syirik perbuatannya, iman sifat perbuatannya, mukmin orangnya, Islam perbuatannya, akidahnya, muslim orangnya, kitabah perbuatannya, mukatab orangnya. Ya, apa itu kitabah? Yaitu seorang budak yang yastaria. Apa yastaria? Membeli. Jadi rokik itu seorang budak yang membeli nafsahu, dirinya sendiri, dari tuannya. Jadi seorang budak bilang kepada tuannya, wahai tuan, saya ingin merdeka dari Anda. Berapa harganya saya? Ya, berapa harganya saya akan membayar dengan cara diangsur 10 kali misalnya, atau diangsur selama 5 tahun misalnya. Itu namanya apa? Mukatab. Maka dikatakan bisa manin mu'ajalin, dengan harta yang tempo, dengan nominal tertentu tempo. Biajala ini 2 kali cicilan faktar atau lebih.
Yang namanya nyicil paling sedikit berapa? Hah? 2 kali toh? Namanya sekali ya nggak nyicil. Maka di sini dipakai apa? Biajala ini. Jadi bilangan terkecil dalam mencicil itu berapa? 2 kali ya. Maka biajala ini faktor 2 kali cicilan atau lebih, tergantung kesepakatan dengan bosnya, dengan tuannya. Ya. Jadi itu ya. Jadi seorang budak yang menginginkan bebas dengan cara apa? Dengan cara ingin membayar secara tempo, ya, berangsur. Kenapa kalau tidak cash? Ya karena budak nggak mungkin punya harta. Semua hartanya budak kan punya tuannya. Jelas ya. Maka kalau ingin merdeka dengan mukatabah, ya dia harus minta waktu kepada bosnya untuk kerja yang dia bisa nabung gitu loh. Nah, selama masa jadi mukatab ini dia tetap statusnya budak, sehingga tetap bekerja pada tuannya. Hanya saja apa? Bosnya wajib ngasih dia waktu untuk nyari nabung buat dirinya. Jadi tidak mentang-mentang, loh kamu kan masih budak saya, mana hasilnya, diminta semua, nggak boleh. Terus nanti kitabahnya gimana? Nggak jalan. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa hukum mukatab atau kitabah itu wajib. Artinya kalau ada budak menginginkan seperti itu, tuan tidak boleh menghalang-halangi. Jelas ya? Nggak boleh. Nah itu enggak. Ya. Lah kan kamu kerja pun nanti uangnya yang jadi milik saya lagi, gitu kan. Ya, terus bebasmu gimana? Enggak seperti itu. Jadi ketika budak minta membebaskan diri dengan cara ngangsur, nominalnya sudah ditentukan, saling sepakat, maka bos harus ngasih waktu pada budak itu untuk bekerja mandiri. Dalam artian apa? Bekerja untuk dirinya sendiri, yang uangnya nggak boleh diminta sama bosnya. Paham? Jelas ya? Tapi status dia masih tetap jadi budak. Bahkan dianjurkan untuk apa? Untuk membantu. Kan para ulama menjelaskan bos ini wajib ngasih diskon. Jadi misalnya nanti sudah ngangsur kurang ya maksimal 1/3. Ya, atau rata-rata 1/3. Atau minimal 1/4. Ngasih diskonnya itu 1/4. Jadi misalnya 20 juta berarti ngasih diskon 5 juta. Jadi itu para ulama menjelaskan itu harus memberi diskon atau dianjurkan memberi diskon. Makanya nanti bisa diambil apa? Dari Baitul Mal, diambilkan dari zakat. Ya kan? Paham tak? Itu maksudnya alokasi zakat untuk apa? Untuk budak sahaya itu, untuk membebaskan budak-budak mukatab. Nah kalau budak nggak mukatab nggak boleh diberi zakat, nanti apa? Ya nanti jadi milik tuannya lagi, ya kan? Jadi maksudnya budak sahaya itu adalah budak sahaya yang sudah ada kesepakatan dengan bosnya, dengan tuannya untuk membebaskan dengan nominal tertentu secara angsuran atau tempo. Apa dalilnya? Dalilnya di sini, faqatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka tetapkanlah mereka sebagai budak mukatab, katibuhum, gitu ya. Jadi tetapkanlah mereka sebagai budak mukatab in alimtum, jika memang kalian tahu betul fihim pada mereka khaira, ada kebaikan jika bebas. Artinya apa? Di sini wajib dibebaskan dengan cara kitabah kalau betul-betul apa? Ada kebaikan. Maksudnya apa? Kebaikan untuk agama dia dan dia memang bisa bekerja, gitu. Tapi nanti kalau dikhawatirkan dengan bebas malah jadi pengemis, malah jadi gelandangan, tidak boleh malahan. Jelas ya? Jadi kalau budak itu nanti tidak bisa kerja malah jadi gelandangan, ya, meminta-minta, maka tidak boleh
dibebaskan. Atau nanti apa? Justru dikhawatirkan murtad. Ya lah. Jadi dia sudah ketika nanti bebas mau bekerja ke sana. Lah ke sana itu ternyata miliknya orang-orang non muslim. Ya dah. Ya dikhawatirkan nanti dia bisa jadi murtad, maka jangan dibebaskan. Jadi wajib dibebaskan dengan cara kitabah itu kalau apa? In alimtum fihim khaira. Ya, jika kalian betul-betul yakin bahwa dengan dibebaskan itu mereka bisa lebih baik dari sisi agama maupun kasaban, yakni solahan fidinihim wa kasban. Ya, kebaikan dalam perkara agama dan pekerjaan mereka. Jadi bisa nyari maisah. Paham ya? Seperti itu. Fa'in khifa minhul fasadu. Jika dikhawatirkan dari budak tersebut adanya kerusakan agama, moral dan lain sebagainya, bi'itkihi, jika dibebaskan, au kitabatihi, atau dengan cara mukatab tadi kitabah, au laisa lahu kasbun, atau dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa mencari makan, tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri, fala yusra'u itquhu, tidak disyariatkan untuk membebaskannya, wala kitabatuhu, tidak pula dengan apa? Dengan cara angsuran tadi, membebaskan dengan cara angsuran atau mukatab tadi. Jelas ya? Iya, wajib dengan syarat alimtum fihi khaira. Ya. Wajib, bukan mutlak, wajib jika apa? In alimtum fihi khaira, itu syaratnya. Ya. Maka fakatibu itu kan fi'il amr. Hukum asal amr kan perintah. Perintah itu kan hukum asalnya wajib lah. Itu. Maka hukum wajib ini kapan? Dikaitkan dengan in alimtum fihim khaira. Itu syaratnya. In alimtum fihi khaira, maka apa? Kalian wajib membebaskannya. Tidak boleh menahannya. Bahkan diperintahkan untuk apa? Memberikan keringanan atau potongan. Ya. Pak Teguh. Pak siapa? Pak. Iya, Pak Teguh. Baca. Wala yaqul muka takul illa bil adai bi hadisin al-muka takul ma baqiya alaihi min kitabatihi dirhamun rawahul Abu Dawud. Ya. Dan tidak terbebas ya mukatab, budak mukatab itu ila biadai, kecuali dengan lunas, kecuali dengan sudah lunas, ila bil ada. Jadi budak mukatab tidaklah terbebas kecuali jika sudah lunas. Berdasarkan apa? Hadis, budak mukatab itu statusnya abdun, tetap hamba, tetap budak. Ma baqiyalai, selama masih tersisa kewajibannya dari mukatabnya tadi 1 dirham saja. Jadi tersisa 1 dirham saja, itu kan mata paling kecil zaman dulu lah. 1 dirham itu mata uang paling kecil. Ya. Maka intinya sampai 100% lunas atau bebasnya sudah, ya sudah. Ini kamu kurang 5 juta tapi ini buat diskon buat kamu, berarti dianggap lunas. Nah, itu sudah selesai. Nah, sehingga dari hadis ini bisa kita pahami bahwa budak mukatab ini sebelum lunas ya statusnya dia budak. Statusnya budak, sehingga tetap ada kewajiban apa? Ya, mengabdi kepada tuannya. Tetapi dia tidak boleh dijual. Karena sudah ada kesepakatan, nah tidak boleh dijual. Jelas ya? Tidak boleh dijual. Jadi budak mukatab ini dah setengah merdeka itu loh. Ya dah, statusnya udah calon merdeka. Camer. Camer, bukan calon mertua, calon merdeka. Ya, sehingga tidak boleh dijual. Karena ini masih terikat dengan
tuannya, ada ikatan akad dengan tuannya, maka nggak boleh dijual. Dan sekalipun dia budak, sekali lagi tuannya wajib memberikan kesempatan dia untuk bekerja. Ya. Kemudian kalau misalnya dari bekerja itu dia hasilnya banyak, maka tuan wajib memberikan apa kepada budaknya ini diskon dan juga apa uang untuk ngangsur dia. Tidak boleh hasil kerjanya diminta semua. Paham ya? Seperti itu. Jadi bisa jadi dengan cara apa? Ya sudah, kamu kerja, nanti daripada kamu kerja kepada yang lain, kamu tetap bekerja ke saya saja, tapi nanti dalam sepekan nanti saya bayar 2 hari. Ya itu. Ya 2 hari ini pokoknya kamu tabung. Nah itu untuk ngangsur saya. Gitu. Nggak apa-apa seperti itu. Nah, atau dipekerjakan, kalau misalnya bosnya nggak mau, ya udah kamu kerja ke sana. Pokoknya sepekan saya izinkan kamu 2 hari untuk kerja sama si fulan, supaya kamu dapat bayaran. Dah, pokoknya saya nggak minta bayarannya itu buat kamu tabung nanti untuk bayar ke saya. Sisanya kamu kerja ke saya sebagai budak. Jelas ya? Seperti itu. Ada yang belum jelas? Ya. Kalau apa itu pemahaman atau pikiran dalam hati saya itu pemahaman apa itu yang namanya tuan dan budak itu kesannya kesan di hati saya tuannya itu selalu galak atau kejam. Kalau menurut ini kan berarti tuannya kan baik-baik saja gitu. Ya namanya manusia sama tuh Pak. Ada yang baik, ada yang buruk. Jangankan budak, orang tua kepada anak pun kayak gitu tuh. Nah ya kan saya tanya kalau tuannya itu kejam, pada waktu bernegosiasi budak itu ingin bebas, itu misalnya harganya dimahalkan itu menyalahi syariat atau tidak? Ya, jadi dalam transaksi seperti ini ada 2 ya. Jadi budak itu misalnya cash 10 juta. Tapi kalau tempo 20 juta itu udah wajar gitu lah. Apalagi temponya lama. Semakin lama kan semakin mahal. Ya selama itu masih dalam batas-batas uruf, maka tidak masalah walaupun harganya beda. Ya kan? Misalnya ketika cash 10 juta ya, tapi ketika tempo 20 juta masa 2 tahun atau 3 tahun. Maka itu kan masih wajar, ya kan? Tapi kalau sudah melebihi standar itu dolim, itu tidak boleh. Jadi dibuat mahal sehingga apa? Melebihi standar uruf yang berlaku, maka itu dikatakan dolim dan itu tidak boleh. Padune genera bebas gitu maksudnya. Nah, itu tidak boleh. Ya, yang lain? Pekan kemarin kan dibahas bahwa negara Muslim yang berhukum dengan Muhammad, terus melawan negara kafir, kafirnya Allah atau tidak. Ya. Tapi kalau negara Muslim tidak berhukum, Gimana? Negara Muslimnya itu misalkan tidak berhukum Allah, apakah bisa dihukumkan negara Negara yang kafir, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, negaranya siapa? Yang penting kan negara muslim, negara kaum muslimin toh. Yang penting intinya kaum muslimin berperang dengan non muslim. Gitu toh. Lah kalau kaum musliminnya di situ pemerintahnya tidak menegakkan hukum Allah, ya itu kan satu kesalahan sendiri. Tapi namanya perbudakan itu kan satu syariat sendiri juga. Paham? Artinya tidak saling mengikat gitu loh. Tetap boleh, seperti bagaimana ghanimah misalnya. Boleh nggak ketika misalnya kaum muslimin, katakanlah Indonesia, ini kan negara kaum muslimin ya, berperang menawan non muslim, taklukkan, boleh nggak ambil ghanimahnya? Boleh, ya kan? Boleh, meskipun negara kita tidak berhukum dengan hukum Islam. Artinya apa? Yang penting itu kan memang
negaranya itu dipimpin oleh kaum muslimin, rakyatnya kaum muslimin. Itu maksudnya negara Islam itu seperti itu. Adapun masalah konunnya, perundang-undangannya kok tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah, ya itu kesalahan pemimpinnya. Itu kedoliman pemimpinnya, yaitu satu dosa tersendiri. Tapi itu tidak menggugurkan syiar-syiar yang lain. Jelas ya? Seperti itu. Kalau terjadi zaman sekarang apa masih belum? Maksudnya apa? Kalau terjadi zaman sekarang apa masih berlaku? Masih berlaku. Contohnya tadi loh, misalnya Indonesia, kita kan kaum muslimin misalnya. Ya. Nyerang negara ya mana lah ya, Amerika menang. Ya. Misalnya menang gitu kan. Mudah-mudahan menang. Ya. Itu bisa, jelas ya. Ya. Ketika itu memang negara kaum muslimin, negara Islam itu negara kaum muslimin gitu loh maksudnya. Sekalipun di situ pemimpinnya tidak menerapkan Quran dan Sunnah sebagai konunnya, sebagai hukum-hukum perundang-undangannya, jelas seperti itu. Yang penting itu adalah negara kaum muslimin. Wallah alam gitu. Ya, yang lain cukup ya. Yeah. Di tempat saya atau di kampung dulu waktu kecil itu meskipun apa itu diratakan atau tidak itu nanti saya akan tanya. Itu banyak orang jauh misalnya orang Tirtomoyo itu mencari pekerjaan dan menginap di tempat saya berbulan-bulan. Itu yang mana di situ ya digaji, ya diberi upah lah. Itu upahnya itu kewajaran, misalnya umuman satu kampung itu. Misalnya satu hari ya 100, dulu misalnya cuma 50.000. Nah itu termasuk budak atau termasuk apa ini? Ya, itu bukan budak, itu namanya tenaga kerja. Batur lah ibaratnya gitu, pembantu. Kalau di zaman Nabi namanya khodim, pelayan. Gitu. Itu bukan budak. Budak itu harus, itu tadi caranya harus seperti itu. Jadi mengalahkan negara kufar, ditawan, terus jadi budak. Harus caranya seperti itu, tidak ada yang lain. Baru itu nanti diperjualbelikan. Hatta misalnya gini, contoh misalnya ada sebagian negara ya, dia memperdagangkan manusia dari suatu daerah dibawa ke daerah lain, diiming-imingi itu pekerjaan dengan upah yang tinggi. Ternyata apa? Itu dijual kepada bos besar. Suruh kerja paksa di situ, cuma dikasih makan, tidak digaji, dijadikan budak. Terus sama bos itu dijual lagi sama bos yang lain. Itu statusnya budak atau bukan? Bukan, itu orang merdeka. Ya, itu kedoliman. Itu orang merdeka. Nah, kalau yang membeli itu tahu, itu harus dibebaskan, wajib hukumnya. Itu bukan budak, itu merdeka statusnya. Jelas ya. Jadi memang harus dirunut asalnya itu dari apa itu loh. Jadi perbudakan itu hanya harus dengan apa? Perang melawan non muslim. Kalau sesama muslim nggak boleh. Ya, misalnya negara bertikai, negara muslim sama-sama muslim bertikai perang, itu tidak boleh. Harus muslim sama non muslim. Non muslimnya kalah, maka jadi tawanan, gonima apa hartanya bisa dirampas sebagai gonima, orang yang bisa ditawan sebagai budak. Itu. Yang kena kafir misalnya. Terus bagian umat muslim menjadi tawanan. Dan juga orang kafir. Kemudian dia jual ke kita. Ya itu wajib bebas. Wajib bebas. Karena itu perbudakan yang batil. Ya kasusnya seperti tadi, orang merdeka dijadikan budak tadi. Jelas ya. Karena izin dari syariat itu kan hanya untuk orang muslim terhadap orang non muslim. Jelas ya. Jadi kalau orang muslim diperbudak oleh orang non muslim, itu hukumnya aslinya merdeka, bukan budak.
Jelas? Ya. Jadi asalnya itu hukumnya tetap Buddha itu orang non muslim. Asli non muslim. Makanya itu kan disuruh bebaskan itu kan biasanya ketika apa? Mereka kan sudah jadi budaknya orang muslim. Nah, itu kan biasanya jadi muslim itu loh, Pak. Jadi muslim. Nah, makanya kan dengan syarat silahkan dibebaskan dengan syarat apa? In alimtum fihim khaira. Syaratnya gitu. Jika ya kalian betul-betul yakin kalau dibebaskan ada kebaikan. Lah kebaikan itu kaitannya dengan apa? Agama dan kehidupan. Artinya apa? Ya kalau sudah muslim berarti bisa menjaga agamanya tetap muslim. Kalau belum muslim berarti nanti dibebaskan jadi muslim kan gitu loh. Dan nanti kalau dibebaskan jadi kafir atau masih tetap dia beragamanya masih tetap non muslim terus walaupun jadi budak, ya jangan dibebaskan. Seperti itu. Jelas ya? Wallah. Terus paragraf terakhir Pak Satiman, wa an Ibnu Abbasin marfu'an. Wa an Ibnu Abbasin Ibni Abbasin marfu'an wa an Umar mauqufan ayyuma amatin waladat min sayyidiha fihi fahiya hurratun ba'da mautihi. Akhrajahu Ibnu Majah ya. Warajihu al-mauqufu ala Umar radhiyallahu anha. Anhu napa anha itu? Anhu lah Umar. Umar kan anhu. Wallahu a'lamu ba'da mautihi. Wali. Wallahu a'lam. Ya titik. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan. Wa an Ibnu Abbasin marfu'an. Di sini ada satu riwayat atau satu lafaz hadis, tapi ini ada dua riwayat yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan marfu' dari Ibnu Abbas, ada yang mengatakan mauquf. Itu nanti dipelajari pada mustalah hadis ya, apa itu hadis marfu' dan apa mauquf. Marfu' itu sanadnya sampai Nabi, mauquf hanya sampai sahabat. Dari sahabat Ibnu Abbas secara marfu' dan dari Umar secara mauquf. Tapi lafadznya sama. Ayyumam amatin. Ya, siapapun dari budak wanita waladat, dia melahirkan min sayyidiha, anak tuannya. Jadi melahirkan anak tuannya, maksudnya apa? Dia hamil atas hubungan dengan tuannya. Jadi budaknya wanita, tuannya laki-laki. Gitu. Fahiya hurratun ba'da mautihi, maka dia bebas setelah kematian tuannya. Ya, maka dia bebas setelah kematian tuannya. Jadi nas bahwasanya budak perempuan jika digauli sama majikannya kemudian melahirkan itu hidup atau mati, yang penting pernah melahirkan, terus tuannya meninggal, maka budak perempuan ini wajib bebas. Ya. Kalau anaknya otomatis sudah bebas. Jadi kalau anaknya lahir ceprot sudah langsung bebas, ngikuti nasab ayahnya. Ya kan nasab itu ke ayah. Lah ayahnya bebas maka dia ikut bebas. Tapi kalau kecuali apa? Budak perempuan ini punya suami, budak juga. Misalnya apa? Ada suami istri ditawan. Mereka berdua budak, suami istri. Kalau punya anak ya anaknya budak. Gitu. Nah, beda kasus kalau misalnya bahwa seseorang dapat budak wanita, ya naksir sama budaknya, ya, dan itu halal baginya untuk menggaulinya. Kemudian dari hubungan itu melahirkan, maka anak ini statusnya merdeka.
ikut bapaknya. Walaupun ibunya tetap statusnya jadi budak. Ibunya tetap jadi budak. Kecuali apa? Bapaknya meninggal, maka apa? Ini tadi langsung bebas, ibunya langsung bebas, merdeka statusnya. Ya. Dan yang rajih adalah mauquf ala Umar ya. Jadi yang rajih riwayat ini adalah mauquf sampai Umar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai masalah itq. Berikutnya masuk kitabun nikah. Ya, ada yang dibahas? Misalnya kalau ada tuan yang memiliki sepasang budak suami istri. Ya. Kemudian tuannya itu misal naksir sama si budak itu. Terus menurut yang selain apakah menuruti yang budaknya? Ya harus menuruti. Karena itu sudah jadi harta miliknya. Ya kan? Harus jadi harta miliknya dan harus dicerai kalau misalnya bosnya itu senang dengan budak itu, karena tidak mungkin digauli oleh dua orang. Nanti status anaknya gimana? Gitu. Berarti ketika itu sepasang budaknya itu semuanya nggak boleh menggauli. Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Karena itu nanti ada beberapa benih nanti ya jelas statusnya gimana. Ya nek status itu anaknya yang jadi itu dari budaknya kan kacau nanti, karena itu menentukan statusnya. Wallahu alam gitu. Tapi ketika bercerai yang laki-laki tetap jadi budak, ya, tetap jadi budaknya. Ini ratu awor. Ya. Berarti hak suami kalah dengan hak tuannya. Iya, dia sudah jadi barang kok Pak. Dia itu jadi barang. Diperjualbelikan bebas. Ada perang. Jadi ya, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ada banyak kalangan yang menganggap itu kejam ya, tidak berperkemanusiaan. Tapi secara logikanya gini, kalau mereka itu mau menghamba kepada syaitan, kepada iblis, lah kenapa? Kenapa pada manusia yang lebih mulia nggak boleh? Paham? Kalau mereka menghamba kepada syaitan, pada iblis ketika menyembah selain Allah, menghamba kepada berhala saja boleh, mereka mau gitu loh. Lah menghamba kepada manusia kan lebih mulia, ya kan? Logikanya kan gitu. Ya, kan mending jadi budaknya manusia daripada budaknya syaitan. Jelas ya? Nah gitu. Makanya kan nggak boleh toh, secara asal orang muslim jadikan budak kan nggak boleh. Kecuali memang asalnya dia sudah budak. Seseorang beli budak muslim ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau asalnya muslim terus diperbudak kan tidak boleh ya, seperti itu. Jelas ya? Wallahu a'lam. Jadi kelihatannya orang yang belum paham mengatakan apa? Wah kejam banget Islam itu ya. Padahal tidak ya, namanya mereka kan menyembah selain Allah tak? Berarti menghamba kepada setan, kepada iblis. Nah kalau kepada iblis saja makhluk yang lebih buruk ya tak? Boleh ya tak? Lah kepada manusia kok disalahkan, kenapa? Logis enggak? Logis ya rasanya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.